Vision Squad. Kalau jenjang karirnya itu seperti apa sih, Pak? Main sepak bola itu kira-kira penghasilnya berapa tuh, Pak? Ada nggak prestasi atau pengalaman terbaik gitu saat menjadi pemain profesional? Jadi ngomongin tentang karir pemain bola profesional nih. Kalau jenjang karirnya itu seperti apa sih, Pak? Soalnya yang saya tahu nih, kalau misalnya di kantor. Kalau di kantor itu kan dia masuk sebagai karyawan junior, terus nanti mungkin naik pangkat, terus nanti akhirnya pensiunnya umur 60. Ya. Kalau misalnya sepak bola itu seperti apa, Pak? Saya belum tahu. Di sepak bola jenjangnya banyak ya. Mulai dari festival-festival usia yang grassroots, pemula, ada dari festival, masuk ke kompetisi yaitu di usia 15, yaitu disuratin. 17 juga ada suratin, ada di pelajarnya ada Popilda, ada Popda, sampai ke Popnas. Betul. Terus di tingkat daerahnya ada Porda, Ada ada PON, pon. itu jenjang karir untuk sepak bola. Terus seperti Agit ini dulu pemain Popda, ya kan, masuk ke tim di Suratin ya, mungkin ya. Terus dia seleksi di Persija, keterima. Bayangkara dulu. Bayangkara, ya betul. Elite Pro ya. Elite Pro. Jadi sekarang di Liga 1 itu harus punya tim Elite Pro. Elite Pro itu ada 3 usia. Di usia 16, 18, 20. Usianya itu harus ada. Misalkan Persib, Persib ini harus punya 3 tim di bawah. Begitu. Jadi sekarang jenjang karir untuk pemain sepak bola sangat banyak. Sangat terbuka lebar peluang untuk jadi pemain bola profesional. Ada batas usia nggak, Pak? Ya di usia nanti 16, usia 16 naik ke 18, 20. Ketika 20 ini harus sampai ke senior. Kalau senior ya nanti tergantung pelatih, misalkan ini udah terlalu tua mungkin langsung. Persa di Indonesia paling 35 lah. udah. Oh, karena mungkin fisiknya juga sudah menurun ya, Pak. Jadi itu tergantung si pemain itu aja kondisinya atau apa. Balik ke pemain. Pola hidupnya. Jadi golden age. Saya terakhir karir di pemain bola usia 42 ya. Oh, jadi itu cukup tua kan, Pak? 42 tahun. Sampai 42. Oh. Jadi mungkin fondasi saya untuk jadi pemain bola alhamdulillah udah kuat ya, Pak. Itu jarang itu. Biasanya 35, 36 itu udah mulai ya. Wah, hebat, Pak. Golden Age usia 17 tuh. Golden Age itu usia 17 sampai 28, 29 sampai 30 itu udah masa emas untuk seorang pemain sepak bola itu. Tapi setelah umur 35 itu biasanya pemain sepak bola bisa jadi apa aja, Pak? Kalau sekarang mungkin karena eranya era sepak bola industri ya, PT profesional. Kalau kita tidak bisa menabung bahaya. Tapi kalau beda dengan sepak bola yang dulu. Kalau yang dulu karena yang mendanai adalah pemerintah daerah, ada yang selalu ditawari untuk jadi pekerja, pegawai. Gitu ya, Pak. Bisa di bank, bisa di PLN kalau dulu. Karena yang jadi manajer itu tentu wali kota. Kalau sekarang nggak bisa karena PT disebutnya. Harus dipersiapkan dari. Betul. Kakak udah mulai mempersiapkan, Kak? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan semuanya step by step. Nah, ini perlu diketahui juga nih. Ya, kebetulan Agit ini masuk di timnas kemarin. Ada penawaran jadi polisi. Wah, sekarang iya udah pangkatnya apa? Ya, pangkat saya Bribda. Ginanya Rohina Menteri. Wah, hebat. Jadi kalau prestasi apapun yang kita inginkan, asal ada prestasi insya Allah. Wah. Dan itu tidak mudah tentunya ya. Pasti, kan. Saya sama 2 tahun. Nanti masuk timnas latihan sehari 3 kali itu kan itu sangat melelahkan. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dan udah passion juga ya, Pak. Passion. Jadi tetap berusaha. Betul sekali. Nomornya banyak juga nih. Centang biru ini. Siluman apa-apanya. Oh, udah lumayan terkenal lah, Kak. Raja Wahyu, Arema Malang udah. Terus, nah kalau ngomongin tentang profesi nih, biasanya kalau anak-anak ditanya kalau gedenya mau jadi apa, mau jadi kaya gitu kan, Pak, biasanya. Kalau pemain sepak bola itu kira-kira penghasilnya berapa tuh, Pak? Boleh ditanya nggak nih, Pak? Jangan disamainnya yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu memang nggak seberapa, tapi jadi pekerja, pegawai.
Kalau sekarang kita nego dengan sebuah tim, kita deal tanda tangan, belum bermain, belum latihan kita udah terima 25% dibuka. Wah, Kalau yang zaman sekarang, jadi saya mengharapkan ke Ginanjar juga sebagai pemain saya eh, pandai-pandai berinvestasi apa segala macam silakan. Yang penting sepak bola terbatas usia. Itu aja. jadi nyambung kayak yang tadi ya Pak, Ya, udah harus mulai Batu mempersiapkan. belajar. Belajar. Jadi belajar juga penting ya Pak buat Sangat, jadi pemain sepak Betul. bola ya. penting, apalagi sekarang zaman modern. Modern. Pemain asing masuk sini kalau kita nggak bisa bahasa Inggris susah juga berkomunikasi. Iya benar. Pelatih asing. Ya, oke, Inggrisnya oke lah. Bagus ini, Ginanjar. Jadi ya walaupun kita fokus ke hobi kita, jangan lupa untuk belajar dan membaca ya teman-teman. Betul. Sepak bola harus kita juga otak terus. Iya, pasti buat strategi dan lain-lain ya Pak ya. Betul. Cara menerima apa yang dikatakan pelatih itu kan kalau pinter enak. Iya. Em, nah, terus mungkin bisa kakak nih, ada nggak prestasi atau pengalaman terbaik gitu saat menjadi pemain profesional? Pastinya prestasi terbaik semua anak Indonesia bisa membela timnas Indonesia, dan alhamdulillahnya saya menjadi bagian orang yang bisa meloloskan timnas di Piala Asia U20 mulai dari kualifikasi sampai bermain di Piala Asia. Yes, betul. Nah, Surabaya waktu itu ya, terakhir ya. betul. Tapi tentu saja ya di setiap karir apapun, ya seperti tadi ada suka dan dukanya. Tadi kan sudah membahas tentang sukanya. Kalau dukanya atau kesulitan gitu ada nggak? Saya ada, pastinya ada. Saya sempat sampai berhenti sekolah 1 tahun Wah. untuk sepak bola, tapi mungkin Tuhan kasih saya cobaan, saya sampai mungkin bisa dibilang down, tapi saya mau tidak mau, saya juga berpikir, saya juga ingin berkembang, saya ingin maju, saya ingin mencapai tujuan saya. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa mulai kembali, dan alhamdulillah semua juga ada hikmahnya. Wah, alhamdulillah ya Kak. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sebenarnya saya itu ada partner nih, satu lagi. Tapi kebetulan dia lagi ada di luar kota, jadi nggak bisa hadir di sini. Tapi dia nitip pertanyaan nih. Boleh. Halo Kak, saya Bianca, salam dari Bali, Wonderful Indonesia. Nah, aku bangga loh dengan U20. Aku izin tanya ya, gimana sih perasaan kakak menjadi idola dan populer? Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia. Pastinya semua orang merasakan kayak ada senangnya, ada bersyukurnya, ada sedihnya, ada pusingnya juga. Ya senangnya pasti semua orang tahu kita juga sebagai public figure harus mencontohkan hal-hal yang baik. Tapi ya tahu sendiri netizen di Indonesia, apapun yang kita lakukan meskipun mereka nggak tahu, taunya cuma dari berita-berita yang nggak jelas, kadang bisa membuli kita. Kembali lagi ke mental kita, bagaimana kita cara menanggapinya, dan tentunya kita harus sebagai public figure yang baik dan harus membuatkan mental. Contoh juga. Ya, betul. Terutama mungkin menjaga sikap. Ya. Lebih ke menjaga sikap. Dan itu juga mungkin pentingnya pengetahuan ya Pak ya. Betul sekali. Dan Makanya kita juga harus melindungi diri dari hoax dan lain-lain. Wah, oke. Semoga pertanyaannya udah terjawab ya Bianca. Nah, terus kan aku lihat kebanyakan pemain sepak bola tuh laki-laki ya Pak sebenarnya. Tapi kalau misalnya perempuan seperti aku, bisa nggak Pak jadi pemain profesional? Jadi Football Academy. Oke. Kalau dulu tuh sangat jarang sekali ya pemain bola perempuan. Tapi sekarang itu liganya itu udah mau digelar. Tuh sempat digelar di Indonesia, cuman berhenti ya Pak ya. Nah, sekarang mau digelar lagi tuh. Sampai timnasnya sekarang udah ada kan, Nggak ada ya? timnas perempuan itu nggak ada. Dan di 13 Football Academy kita ada beberapa siswa yang perempuan, dan pelatihnya kita udah siapin juga tuh, udah ada tuh pelatihnya, cuman kebetulan hari ini nggak ada. Oh, jadi bisa ya Pak? Bisa. Nggak ada yang tidak mungkin lah gitu Tidak, ya. tidak. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga.
Oke, terakhir nih buat Bapak, Kakak, sama Coach juga, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang ingin menjadi pemain bola profesional? Mungkin dimulai dari siapa ya? Boleh Mau saya dulu. dari Bapak dulu? Bapak. Buat teman-teman, adik-adik yang yang mempunyai keinginan untuk menjadi pemain bola profesional, latihan harus semangat, fokus, tidak boleh mengeluh, semangat terus, fokus terus, jangan mudah menyerah. Mungkin itu aja. Sepak bola butuh proses, insya Allah hasilnya akan bagus. Baik, dari Kakak sekarang boleh, Kak? Mungkin kalau dari saya untuk kalian semua yang benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola sampai ke jenjang profesional, kalian juga harus mulai tumbuh dari diri sendiri, harus dari keinginan dari sendiri, tidak boleh ada paksaan, karena semuanya juga harus dari sendiri, Iya. butuh semangat, kerja keras, disiplin, konsisten, dan jangan mengeluh. Baik, makasih. Terakhir dari Coach, boleh, Coach? Oke, untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin menjadi pemain sepak bola atau ingin belajar bermain sepak bola, boleh join di 13 Football Academy. Ada trial 2 kali gratis, gak bayar, ikuti aja dulu. Lapang bagus. Lapang bagus dengan pelatih yang berlaisen, punya dirtek yang berlaisen dan berpengalaman. Jangan ragu lagi, join di 13 Football Academy. Latihannya hari Sabtu pukul 8.00 sampai 10.00 dan hari Rabu pukul 16.00 sampai 18.00. Jangan ragu lagi, join 13 Football Academy. Yeah. Nah, sayangnya kita sampai sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin Bapak, Kakak, sama Coach juga sibuk ya. Jadi ya, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ikut di acara kami dan untuk visioner Scoop Pemol. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa lagi. Fisher Squad. Fisher Squad. Subscribe, like, share, comment. Hey, Fisher Squad.